memberikan ridhonya kepada kita semua, dan juga limpahan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya harap buat teman-teman, kalau misalkan dalam satu perkumpulan, sempatkanlah walaupun seucap, dua ucap, sekata, dua kata, sekalimat, dua kalimat untuk mendoakan adik-adik kita, saudara-saudara kita, kakak-kakak kita, dan orang-orang tua kita yang mereka ada di sana. Tak ada ruginya dan tidak ada yang akan dirugikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, sempatkan untuk mendoakan mereka semua dalam keadaan apapun, dimanapun, dengan sarana dan prasarana apapun yang bisa kita gunakan untuk bersama-sama maupun sendiri, untuk selalu mengingat mereka. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini apa namanya, udah langka ya. Saya amati bahkan dulu waktu sebelum saya ke TikTok, awal-awal ke TikTok banyak video-video saya itu di channel service itu tentang PL ya, tetapi banyak yang dihapus, bahkan hampir semuanya dihapus. Cuman ada beberapa yang saya cantumkan ulang itu di video PT, di akun besar maupun yang lain itu yang tidak terhapus, yang lainnya itu terhapus ya. Memang agak ini Ustaz, sensitif. Iya, ya. YouTube itu sendiri. Kita ini saja, tapi bukan berarti dengan sensitifnya itu kita berhenti enggak. Iya. Oke, kita akan lanjutkan aja ya untuk ini. Saya sambut dulu ini guru saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Hadi. Masyaallah. Ustadzuna khair Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kita lanjutkan supaya kelar satu persatu permasalahan kemarin ya. Dari kemarin itu sobat apa? Sobat ayat 55 kan ya? Yang fase pertama itu ya. Betul ya? Iya. Betul. Kita kalau tidak salah kemarin berhenti pada bagian balaghah ya. Dari sisi balaghah kemarin biar kita kelarin dulu. Baru ke syubhat yang lainnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Oke teman-teman ya, kita lanjutkan lagi untuk membahas dari yang sebelumnya kita sudah membahas sebagian tentang syubhat yang diangkat oleh oknum-oknum sama Kristen gitu ya, tentang surat Ali Imran ayat 55 gitu ya. Dan kita sudah bisa mengambil kesimpulan dari yang kita bahas sebelumnya itu, bahwasanya di situ sudah jelas, walaupun di situ terdapat ada kata-kata kafir, tetapi yang menjadi poin utama yang itu bahwasanya Nabi Isa alaihissalam adalah seorang nabi, kemudian beliau menyuruh umatnya itu untuk menyembah Tuhan yang esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian poin yang ketiga adalah yang dimaksud penolong-penolong daripada Nabi Isa alaihissalam adalah kaum Hawariyun, dan mereka membela beliau gitu ya, sehingga apa? Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala umat dan kaum yang membela dan beriman kemudian mengikuti perintah-perintah Nabi Isa alaihissalam itu diangkat derajatnya dibandingkan orang kafir gitu yang dimaksud.
Jadi perlu digarisbawahi yang dimaksud adalah pengikut Nabi Musa, sahabatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Musa yang mengikuti perintahnya Nabi Isa, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajatnya dibandingkan orang-orang kafir atau orang-orang yang mengingkari ajaran Nabi Isa alaihi salam. Nah, kita lanjutkan masih di ayat bahwasanya yaitu pada ayat tersebut jelas Allah yatawaffal anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Itu kalau dari segi mufradanya kayak gini. Jadi pada ayat tersebut lafal inni mutawaffika. Jadi kalimat inni mutawaffika dalam ayat tersebut at-tawaffi itu ya. Jadi mutawaffika itu diambil dari isim fa'il. Itu. Dari isim fa'il, dari wazan tafa'ala, tawaffa, yatawaffa. Itu. Kemudian isim fa'ilnya adalah mutawaffi. Mutawaffin gitu. Jadi ditasydid. Nah, tasydidnya, tanwinnya itu penggantian gitu loh. Jadi mutawaffin itu yang namanya fi'il sulasi mazid gitu ya. Kemudian dengan apa namanya? Fi'il nakis gitu. Nakisnya adalah nakis iyai. Nah, jadi ini mutawaffika atau atawaffi arti dasarnya adalah mengambil. Jadi mutawaffika itu adalah arti dasarnya mengambil. Ini dari sisi mufrad lughawiyah namanya. Ya. Dari sisi namanya sisi mufrad lughawiyah, ini mutawaffika atau dalam kata mutawaffi tersebut adalah dasarnya itu diambil, pengertiannya adalah mengambil. Mengambil sesuatu secara keseluruhan gitu loh. Jadi keseluruhan maknanya itu. Kenapa? Dengan menggunakan wazan tawaffa atau tafa'ala gitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala memang mengangkat beliau, mengangkat Nabi Isa itu keseluruhannya. Itu. Kalau misalkan apa diangkat, masa ya roh diangkat? Masuk akal nggak? Masa ya roh diangkat gitu loh? Ya, iya kan? masuk akal, Gitu. Maka dengan menggunakan namanya dari sisi wazan, dari sisi apakah kosakata, itu sebenarnya Al-Quran sudah ada bahan bakunya. Itu walaupun tidak ada saksi, tidak ada terang-terangan atau apa, tetapi Al-Quran ketika Allah menempatkan kosakata dalam ilmu istiqaq tersebut, itu sudah menjawab. Tinggal kita memahami tersebut, termasuk dalam lafal at-tawafi atau mutawaffik. Artinya apa? Mengambil sesuatu secara keseluruhan gitu, bolong-bolong, gelondongan gitu loh. Keseluruhan. bulat-bulat. Iya, bulat-bulat gitu loh. Jadi bukan hanya rohnya, bukan hanya badannya saja, tapi keseluruhan. Nah, perlu diingat dari segi mufradat lughawiyah. Kemudian digunakan untuk arti mematikan gitu loh. Digunakan jadi kata atawafi yang pada dasarnya itu adalah artinya mengambil sesuatu secara keseluruhan, kemudian digunakan untuk arti mematikan. Jadi bukan matinya mati seperti kita mati gitu loh. Atau juga nabi-nabi yang sebelumnya mati tersebut itu beda. Maka menggunakan nanti kita akan komparasikan dengan ketika Rasulullah Rasulullah wafat gitu ya, menggunakan kata apa, maka akan ada bedanya dengan penggunaan. Nanti kita akan ketemu benang merahnya. Nah, jadi ini mutawaffika dengan kata awafi yang tadi kita jelaskan gitu ya. Kemudian digunakan untuk arti mematikan seperti ayat ini. Contoh misalkan nih, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaihal mauta wa yursilul ukhra ila ajalim musamma.
Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Nah, di situ ada kata-kata yatawaffa gitu. Dari ayat tawaffa fi'il mudhorenya, mutawaffiq itu adalah isim fa'ilnya. Jadi makna kata mutawaffika adalah qabiduka gitu, memegang, mengambil. Jadi arti mutawaffika di situ ai di dalam tafsir Jalalain tersebut ai qabiduka yang berarti menggenggam. Yang namanya menggenggam kan pasti ada yang digenggam. Kalau roh kan tidak mungkin digenggam. Bisa dipahami nggak? Bisa. Iya, kita interaktif aja. Kita interaktif aja biar luas gitu. Jadi apa namanya makna daripada mutawaffika tersebut adalah qabiduka, memegangmu, memegang, mengambil. Itu. Jadi ini adalah salah satu bentuk penyangkalan ketika mereka menarasikan gitu ya, terutama si Trut itu, si CP itu, si kafir CP sama si Trut itu, mereka menarasikan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam bahwasanya tidak diangkat gitu loh. Atau juga kematiannya seperti yang kemarin kita ceritakan, seperti halnya orang berkendaraan kemudian dengan kencangnya gitu mereka menarasikan seperti kemudian menabrak Nabi Isa alaihissalam, kemudian kaget yang menabrak, waduh saya nabrak orang nih gitu. Setelah dilihat ternyata mayatnya tidak ada. Nah itu narasi mereka, dan ini dengan cukup ya Allah menyangkal prasangka mereka tersebut cukup dengan kata mutawaffika. Coba keren gak Al-Quran dalam hal kosakatanya Al-Quran. Itulah jadi yang tadi seperti kita namanya jabarkan bahwasanya makna kata mutawaffika adalah qabiduka yang berarti menggenggammu, wa rafi'uka ilayya dan mengangkatmu dari dunia ini tanpa dalam keadaan mati. Wa rafi'uka ilayya dan mengangkatmu dari dunia ini tanpa dalam keadaan mati. Jadi pingsan kayak pingsan kayak gitu. Jika memang Nabi Isa alaihissalam belum mati, maka berarti di dalam ayat ini terdapat apa yang disebut dalam at-taqdim, mendahulukan sesuatu yang seharusnya terletak di akhir kan. Kan masalah at-taqdim sama at-akhir kan sudah dijelaskan ya di yang pertama itu ya. Jadi kita tidak akan mengulang-ulang lagi. Dan at-takhir gitu ya. Maka berarti di dalam ayat ini terdapat apa yang disebut dengan at-taqdim, mendahulukan sesuatu yang harus terletak di akhir, atau dan juga at-akhir, mengakhirkan sesuatu yang harus terletak di depan. Itu adalah keindahan sastra, dalam bahasa sastra seperti itu. Nah, yaitu mendahulukan kata mutawaffika atas kata rafi'uka. Jadi kira-kira aslinya sebenarnya Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini ingin menyampaikan seperti ini. Inni rafi'uka wa ilayya wa mutawaffika gitu. Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Isa alaihissalam kemudian mematikannya nanti di akhir zaman. Kenapa dengan susunannya itu tidak seperti ini? Karena pertama untuk menjawab bahwasanya Nabi Isa belum mati, kemudian juga menjawab bahwasanya Nabi Isa alaihissalam memang akan datang lagi. Dan kemudian setelah datang di hari akhir tersebut, di yaumil qiyamah setelah menyelesaikan tugasnya, baru beliau diwafatkan, benar-benar diwafatkan. Coba Al-Quran. Dengan satu kalimat, dengan ayat satu menjawab keseluruhannya. Itu bahasa sastranya Al-Quran di situ. Sebenarnya yang ingin disampaikan adalah inni rafi'uka ilayya wa mutawaffika. Namun karena memang Nabi Isa akan ada tugas yang belum selesai, nanti kita akan bahas tentang 10 hukum tersebut ya. 10 hukum Musa tersebut nanti, bahwa sesungguhnya aku mengangkatmu kata Allah kepadaku dan mematikanmu nanti. Jadi mematikannya nanti setelah beliau menyelesaikan tugasnya. Nah,
Jadi huruf atof pada wa mutawaffika, huruf atof wawu tidak menunjukkan arti atartib. Nah, kemarin ya sudah dijelaskan tentang dalil wudhu kan, berupa huruf wawu atof kan. Pak RT ingat gak? Iya kan? Pak Camat ya kan? Yes. Nah ini salah satunya daripada makna daripada huruf atof wawu itu tidak menunjukkan sesuatu yang tartib. Seperti kita bahas kemarin tentang dalil wudhu. Kenapa para imam madzhabul arba itu berbeda pendapat? Ada yang teratur, ada yang tidak. Karena apa? Menggunakan huruf atof wawu. Karena apa? Wawu itu huruf atofnya tidak terikat dengan tertib. Artinya apa? Tidak harus berurutan. Bisa dipahami ya? Tidak harus berurutan. Jadi seperti tadi. Nah, namun ada yang berpendapat bukan seperti ini. Ada yang berpendapat bahwa maksud kata mutawaffika adalah qabiduka yang berarti menggenggammu. Kemudian maksud kata warafi'uka ilayya adalah mengangkatmu kepada kemuliaan. Nah, ada juga yang berpendapat ternyata maksud daripada mengangkatnya itu adalah kemuliaannya. Kenapa? Ternyata buktinya Nabi Isa alaihissalam wajihan fid-dini wa dunya wal akhirah. Nabi Isa alaihissalam adalah nabi yang termasyhur, yang viral kalau zaman sekarang itu. Dengan faktanya sampai detik ini yang menjadi pertentangan dan perdebatan salah satunya adalah Nabi Isa alaihissalam. Maka Nabi Isa alaihissalam di mana di kekristenan dan di Bible banyak tentang fitnahan-fitnahan daripada Nabi Isa alaihissalam. Salah satunya adalah disangka dan juga difitnah adalah nabi yang disalib. Bukan sekedar disalib dan juga lahir daripada zina, iya kan? Maka bahasanya oleh Allah Subhanahu wa taala warafi'uka ilayya, diangkat derajatnya. Itu karena Nabi Isa inilah salah satu nabi yang difitnah habis-habisan oleh kaumnya tersebut. Jadi dengan kata satu warafi'uka sendiri itu sudah terjawab. Baik mengangkatnya Nabi Isa tidak mati maupun mengangkatnya dari derajat tersebut terlepas dari fitnahan-fitnahan. Termasuk juga pada poin yang kemarin itu adalah maksudnya beliau tersebut dibebaskan dari orang-orang kafir. Itulah kevalidan dan kecermatan dalam Al-Quran. Dalam kosakatanya seperti itu. Jadi ketika menempatkan setiap suku kata seringkali kita katakan bukan tanpa sebab, bukan tanpa alasan. Gitu loh. Kemudian pada kalimat wa mutahhiruka minal ladzina kafaru adalah maksud daripada wa mutahhiruka minal ladzina kafaru dan mensucikanmu dari orang-orang kafir, kan di situ artinya. Maksudnya adalah menjauhkan Nabi Isa alaihissalam, dan maksudnya adalah menyucikan Nabi Isa alaihissalam dari orang-orang kafir, adalah terbebas Nabi Isa tersebut dan juga terlepas dari apa yang mereka tuduhkan. Jadi lafaz mutahhiruka, kenapa mutahhiruka tersebut itu untuk memastikan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam itu terbebas dari tuduhan-tuduhan kaumnya tersebut. Entah itu dari anak zina, kemudian juga dari prasangka mereka menyalibnya, menangkapnya, membunuhnya, termasuk juga dibebaskan daripada rencana busuk mereka. Nah itu makanya di sini dengan menuduh ibundanya telah melakukan perzinaan. Waja'ilul ladzina tabauka. Nah, sedangkan pada kalimat waja'ilul ladzina tabauka maksudnya orang-orang yang beriman dan membenarkan kenabian Nabi Isa alaihissalam
dari kaum muslimin dan Nasrani. Jadi maksud daripada kalimat waja'ilul ladzina taba'u, maksudnya adalah orang-orang yang beriman dan membenarkan kenabian Nabi Isa alaihissalam, bukan menuhankan. Di sini jelas ya. Jelas sekali. Di sini jelas-jelas Jelas sekali, yang Ustaz. dimaksud adalah orang-orang yang beriman yang membenarkan kenabian Isa alaihissalam, bukan menuhankan Nabi Isa alaihissalam. Baik itu dari kaum muslimin maupun Nasrani. Dan golongan ini yang mengikuti Nabi Isa ini, yang beriman dan membenarkan tentang kenabian Isa alaihissalam, fauqal ladzina kafaru. Maksudnya apa? Orang-orang yang kafir kepadamu, yaitu kaum Yahudi, yang dimaksudkan dalam al-fauqiyah atau keteratasan dan kemenangan adalah kemenangan atas mereka dengan hujahnya tersebut. Jadi orang-orang yang membenarkan Nabi Isa ini diangkat derajatnya, ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian apa? Fahkum bainakum fima kuntum fihi takhtalifun. Dalam kalimat ini mencakup perselisihan antara Nabi Isa alaihissalam dengan orang-orang yang berseberangan dan berselisih dengannya, dan perselisihan antara para pengikut Nabi Isa alaihissalam dan orang-orang yang kafir. Jadi pada kalimat ini juga bukan hanya sekedar membedakan mana yang mengikuti Nabi Isa alaihissalam dengan yang ingkar, yang membangkang, maupun tentang perselisihan-perselisihan tentang kematiannya Nabi Isa, kemudian tentang perselisihan orang-orang tersebut yang berprasangka mereka yakin telah membunuh Nabi Isa alaihissalam. Jadi maksudnya adalah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat Nabi Isa alaihissalam ke langit itu adalah jiwa dan raganya dalam keadaan hidup. Di akhir zaman nanti ia akan turun kembali ke bumi untuk menegakkan syariat Islam. Nah, ini perlu digarisbawahi. Di akhir zaman nanti Nabi Isa alaihissalam turun kembali ke bumi untuk menegakkan syariat Islam, bukan untuk membawa risalah baru. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala mematikannya. Nah, jadi Nabi Isa alaihissalam turun kemudian menyelesaikan tugasnya. Bahkan ada riwayat juga beliau berkeluarga, nikah seperti biasa kurang lebih 40 tahunan. Nah, kemudian baru beliau dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Nanti ada kisahnya lagi di bab yang lain. Kita akan fokus tentang ayat 55 ini supaya tidak rabur. Poin-poinnya supaya dapat. Nah, bentuk takwil atau penafsiran ini adalah seperti yang dijelaskan oleh beberapa hadis sahih. Di antaranya untuk menguatkannya dari mana? Adalah ada beberapa hadis sahih dari bagian yang diterangkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya beliau pernah bersabda, Inna Isa lam yamut. Di situ hadisnya, Inna Isa lam yamut wa innahu qiyamah. Nanti kata Rasulullah, ia akan kembali kepada kalian sebelum datangnya hari kiamat. Itu dari segi mufradat lugawiyah yang pertama. Yang kedua, kata atawaffa atau atawafi di dalam ayat ini dimaksudkan adalah arti asalnya yaitu mematikan. Tadi kan sudah ya, mengangkat, memegang, gitu kan. Nah, kemudian yang kedua, lafaz atawafi di dalam ayat ini dimaksudkan adalah arti asalnya yaitu mematikan. Sedangkan yang dimaksud ar-rafi'u di dalam ayat ini adalah mengangkat ruh dan kedudukan atau martabatnya.
bukan tempatnya, seperti di dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Gitu di dalam surat Maryam 57 yang warafa'nahu makanan aliyya. Yang dimaksud itu keberadaannya seperti tadi. Ya, jadi ada yang berpendapat bahwasanya di situ adalah mengangkat kedudukan dan martabatnya. Kalimat tersebut itu. Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Seperti di dalam surat Maryam ayat 57. Itu tentang Nabi Idris ya. Tentang surat Maryam 57 itu tentang Nabi Idris. Artinya apa? Ketika ada orang yang berpendapat itu mematikan atau mewafatkan, itu tidak ada masalah sebenarnya poin di situ. Itu loh. Tidak ada masalah, tidak ada perbedaan. Kenapa? Ketika mereka berpendapat mematikan juga ada dalilnya. Yaitu dalilnya yang berpendapat tentang atawafa adalah mematikan, ada dalilnya. Bahkan di dalam Al-Quran tentang surat Maryam ayat 57. Di situ tentang menerangkan Nabi Idris alaihissalam. Nah, maka itu Nabi Idris alaihissalam kan mati kan? Wafat gitu, wafatnya benar-benar mati. Maka itu. Kemudian juga ada di dalam tentang surat Al-Qamar ya ayat 55 tentang kaum mukminin. Nah, di dalam surat Al-Qamar juga ada, silakan cek. Di situ ada kalimat seperti ini. Fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Di tempat yang disenangi di sisi Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, tadi kan diangkat martabatnya kan? Karena apa? Di sisi lain juga ada yang berpendapat seperti itu. Jadi makna ayat ini adalah sesungguhnya aku mematikanmu dan menjadikanmu setelah mati di tempat yang tinggi dan luhur. Itu maksudnya. Jadi maksudnya adalah ketika Nabi Isa alaihissalam kemudian diberi tugas lagi, kemudian menyelesaikan tugasnya, baru dimatikan. Baik itu diangkat maupun dimatikan, posisi Nabi Isa alaihissalam ditempatkan di tempat yang tinggi dan juga luhur. Itu yang terpenting itu, bukannya dituhankan, bukannya diejek, bukannya ditombak, bukannya ditonjokin, bukannya disalib, bukannya digamparin, bukannya digantung. Tetapi Nabi Isa alaihissalam ditempatkan di tempat yang tinggi dan juga luhur. Nah, namun kebanyakan para ulama itu lebih menguatkan dan mendukung bentuk takwil yang pertama tadi itu. Jadi kan ada dua pendapat, tapi dua-duanya itu mengarah yang sama gitu. Mengarah yang sama karena posisinya Nabi Isa seperti itu. Nah, maka jumhurnya ulama itu berpendapat yang pertama itu lebih masyhur, takwil yang pertama itu. Jadi walaupun ada sebagian ulama seperti halnya Imam Robi bin Anas itu pernah berkata kayak gini, kalau menurut Imam Robi bin Anas, bahwasanya yang dimaksud al-waffah atau at-tawafi tersebut di dalam ayat ini adalah tidur. Nah, menurut Imam Robi bin Anas, jadi lafaz waffa di dalam ayat ini adalah artinya tidur. Gitu. Mana dalilnya? Ada. Itu dia separuh di dalam surat Al-An'am ayat 60. Ketika Imam Robi bin Anas berpendapat seperti itu, merujuk juga kepada ayat 60 surat Al-An'am. Di situ disebutkan bahwasanya wa huwallazi yatawaffakum bil-lail wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar tsumma yab'atsukum fihi liyuqda ajalum musamma tsumma ilaihi marji'ukum tsumma yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan dialah yang menidurkanmu. Nah, di situ maknanya menidurkan. Maka pemahaman Al-Qur'an itu bukan hanya sekedar kita hanya terjemah. Kita harus bisa memahami makna-makna tersebut yang disebut dengan siyakul kalam. Runtutan kalimatnya, konteks pembicaraannya itu harus dipahami. Maka jangan kaget ketika ada satu suku kata tapi artinya banyak. Itu yang disebut dalam ilmu istiqaq, ilmu kosakata tersebut.
Dalam balaghah ada satu kata artinya banyak, musytarak. Gitu. Jadi perlu dipahami. Jadi termasuk juga dalam lafal wafa. Maka ketika ada ulama yang berpendapat wafa itu adalah mati, ada dalilnya. Ketika mereka berpendapat menidurkan, ada dalilnya. Termasuk juga Imam Robi bin Anas yang berpendapat bahwasanya lafal wafa di dalam ayat tersebut itu menidurkan. Itu pun ada dalilnya. Seperti dalam surat Al-An'am ayat 60 tersebut. Wa huwallazi yatawaffakum billail. Dalam ayat tersebut kata wafa itu artinya menidurkan. Kemudian di dalam surat Az-Zumar ayat 42 juga ada kata wafa tersebut. Di dalam surat Az-Zumar ayat 42 Allah Subhanahu wa taala berfirman seperti ini. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaiha al-maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Nah, di sini artinya apa? Allah memegang nyawa seseorang. Tuh. Artinya memegang pada saat kematiannya. Dan nyawa seseorang yang belum mati ketika dia tidur, maka dia tahan nyawa orang yang telah dia tetapkan kematiannya dan dia lepaskan nyawa yang lain sampai pada waktu yang ditentukan. Oh ya, bisa dipahami ya. Itulah Al-Quranul Karim gitu. Sedangkan ini para oten-oten ini kafir gitu ya. Cuman modal terjemahan gitu ya. Terjemahan juga katanya gitu ya. Udah katanya ngambilnya dari Wikipedia, pengen menafsirkan Al-Quran, pengen menyimpulkan Al-Quran. Boya mikir toh. Kata Allah makanya apa? Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Kata Allah, sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Sedangkan oten-oten ini ngomong dulu baru berpikir. Iya kan? Bukan berpikir dulu baru ngomong. Jadi nggak termasuk ini. Itu. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan jika bangun tidur, Rasulullah sendiri ketika bangun tidur kita sering diajarkan kan? Kita sudah diajarkan doa untuk tidur kan? Ketika bangun tidur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengucapkan Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Nah, itu dia. Hafal nggak nih? Hafal nggak? Sebetulnya nggak hafal Ustaz. Waduh, gimana ini? Nah, itu makna daripada tersebut gitu ya. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kami setelah menidurkan kami. Nah, dan kepadanya lah kami dibangkitkan. Oke. Kemudian menurut Imam Al-Qurtubi bahwasanya beliau pernah berkata seperti ini. Pendapat yang benar adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Isa alaihissalam ke langit tidak dalam keadaan mati, kata beliau Imam Al-Qurtubi. Dan tidak pula dalam keadaan tidur. Berarti tidak dalam keadaan mati, tapi juga tidak dalam keadaan tidur. Mungkin semacam pingsan kan ya. Jadi semacam pingsan. Ini menurut Imam Al-Qurtubi. Jadi keberadaan Nabi Isa alaihissalam ketika diangkat, beliau itu tidak dalam keadaan mati dan tidak pula dalam keadaan tidur. Berarti pingsan. Nah, pendapat ini juga dipilih oleh Imam At-Tabari.
Disepakati gitu. Dari pendapat Imam Al-Qurtubi tersebut disepakati oleh Imam At-Tabari. Dan pendapat yang benar yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah seputar penyaliban dan pengangkatan Nabi Isa alaihissalam ke langit di dalam beberapa ayat yang lain. Untuk penguatannya tentang kisah penyaliban Nabi Isa alaihissalam, untuk menyangkal tentang syubhat-syubhat tersebut, di dalam ayat yang lain juga dijelaskan. Di situ, wa bi kufrihim wa qaulihim ala Maryam buhtanan 'azima. Dan kami hukum juga karena kekafiran mereka terhadap Isa alaihissalam dan tuduhan mereka yang sangat keji terhadap Maryam. Jadi ayat itu untuk menjawab daripada tuduhan-tuduhan mereka, seperti di dalam ayat wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkim min ma lahum bihi min ilmin illa tiba'uhum wa ma qataluhu yaqina. Nah, maksud daripada ayat 159 dari surat An-Nisa tersebut di atas adalah bahwa tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali ia beriman kepada Nabi Isa alaihissalam, yaitu ketika ia turun kembali ke bumi sebelum hari kiamat. Ketika itu semua ahli kitab akan beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Jadi nanti di akhir zaman pun ahli kitab tersebut semuanya beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Karena ketika itu Nabi Isa alaihissalam akan menghapus bentuk jizyah atau upeti atau pajak atau perpuluhan ya. Tapi kira-kira perpuluhannya sekarang bangkrut belum ini Kang Adi? Kira-kira perpuluhan udah bangkrut belum ini? Kayaknya Oten ini udah jarang ini. Jadi nanti Nabi Isa alaihissalam juga salah satu tugasnya yaitu menghilangkan atau menghapus daripada jizyah atau upeti atau pajak atau perpuluhan, dan tidak akan menerima kecuali Islam. Insyaallah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan beberapa bentuk pemuliaan lainnya terhadap Nabi Isa alaihissalam, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan orang-orang yang beriman bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala, bukan Tuhan. Perlu digarisbawahi, menjadikan orang-orang yang beriman bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala, membenarkan ucapan-ucapannya dan mengikuti agamanya, yaitu syariat Islam. Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan mereka ini orang-orang yang menang dan unggul atas orang-orang kafir. Maksudnya mereka dijadikan orang-orang yang lebih tinggi dan luhur daripada orang-orang kafir. Keunggulan ini kemungkinan bisa bersifat ruhaniah. Maksudnya mereka lebih tinggi dan unggul dibandingkan orang-orang kafir dalam hal keluhuran akhlak, tidak ngeyel gitu ya, kesempurnaan perilaku, tidak menghujat, dekat kepada kebenaran dan jauh dari kebatilan, tidak suka mempleset dan mendustakan ayat. Atau kemungkinan bersifat duniawiyah. Maksudnya mereka adalah orang-orang yang memegang kekuasaan atas orang-orang kafir. Namun keunggulan yang bersifat duniawi ini bukanlah sesuatu yang berkesinambungan.
dan terus-menerus berlaku di setiap waktu. Yang mana kenyataan ini menguatkan bahwa keunggulan yang dimaksud adalah keunggulan yang bersifat ruhaniyah dan maknawiyah, bukan yang bersifat duniawiyah. Nah, keunggulan dalam hal akidah, luhurnya akhlak dan budi pekerti, kuatnya hujah dan luhurnya derajat akan terus dimiliki oleh orang-orang yang beriman hingga hari kiamat. Ya Allah. Kemudian setelah itu, tempat kembali kalian semua adalah kepadaku pada hari kebangkitan, kata Allah. Lalu aku akan memutuskan di antara kalian perkara-perkara agama yang kalian selalu perselisih, gitu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan balasan bagi orang-orang yang benar dan yang salah. Adapun orang-orang yang kufur kepada Nabi Isa alaihissalam dan mendustakannya, mereka adalah kaum Yahudi. Maka karena dosa-dosa mereka, bagi mereka siksa di dunia berupa menjadi umat yang hina, ditindas, dibunuh, ditawan, dan mereka dijadikan umat yang dikuasai oleh umat lain. Sedangkan di akhirat mereka disiksa dengan api neraka jahanam. Di akhirat kelak mereka tidak menemukan seorang penolong pun. Jadi nanti di akhir zaman, orang-orang Yahudi dan siapapun yang mendustakan ayat-ayat Allah dan termasuk mendustai dan ingkar dan membangkang Nabi Isa alaihissalam, mereka semua akan direndahkan, dihinakan, ditindas, dibunuh, ditawan oleh kelompok yang lainnya. Adapun orang-orang yang beriman kepada Nabi Isa alaihissalam, membenarkan kenabiannya dan membenarkan apa yang ia bawa dari Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, mereka mengerjakan amal soleh dengan melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala larangan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada mereka semua pahala secara penuh dan utuh tanpa sedikit pun dikurangi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan dan menguatkan kembali penjelasan tentang balasan bagi orang-orang kafir, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang berbuat zalim. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala akan membalas mereka dengan hukuman yang sesuai dan pantas mereka terima secara adil, tidak ada yang keliru, tidak akan korupsi. Atau juga maksudnya Allah Subhanahu wa taala tidak ingin menzolimi orang-orang yang berbuat zalim dengan menyiksa mereka lebih daripada yang pantas mereka terima. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan ini salah gitu loh. Misalkan yang dosanya sehari ya dihukum sesuai dengan dosanya sehari. Yang dosanya sebulan yang sesuai, tidak mungkin kebalik. Sesuai dengan yang diterima. Dengan maksud membalas orang-orang zalim tersebut bukan berarti dibalas dengan lebih, bukan, tetapi sesuai dengan perbuatannya. Nah, pengisahan tentang Nabi Isa alaihissalam ini, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengisahkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini supaya menjadi bukti yang jelas dan juga kuat akan kebenaran kenabian Nabi Isa alaihissalam. Karena kisah ini termasuk di dalam kandungan Al-Quran yang penuh dengan hikmah yang menjelaskan berbagai sisi ibrah, keteladanan, hikmah, dan juga pelajaran yang terdapat di dalam berita-berita dan juga hukum-hukum yang terkandung di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran kan ada sifatnya yang namanya hukmiyah, ada yang namanya amriyah, ada yang namanya du'a'iyah, ada juga yang namanya khobariyah. Dengan berita dan hukum-hukum yang terkandung di dalam Al-Quran ini, kaum mukminin mendapatkan petunjuk kepada kebenaran dan pengetahuan tentang rahasia syariat dan inti ajaran agama. Seperti halnya mirip dengan
ayat Al-Quran tersebut di dalam surat yang lain. Dzalika Isa ibn Maryam qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun. Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar yang mereka ragukan kebenarannya. Maka lillahi ayyattakhidha min waladin subhanahu idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Di dalam surat Maryam, tidak patut bagi Allah Subhanahu wa taala mempunyai anak, tidak layak. Masa ya ada Tuhan melahirkan, ada Tuhan punya anak? Maka dijawab di dalam ayat ini, maka lillahi ayyattakhidha min waladin subhanahu. Allah itu maha suci, tidak mungkin mempunyai anak, tidak patut dan tidak layak. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Apabila Allah berkehendak menetapkan sesuatu, maka dia hanya berkata dengan kun, jadilah, fayakun, maka terjadilah. Nah, itu. Jadi sudah menjawab semua ya syubhat-syubhatnya. Nah itu ya dari beberapa keterangan tentang ayat-ayat ini, dan juga ini ya dari beberapa tentang dakwah perbaikan maupun reformasi ya, terutama para nabi ini ya, para nabi yang selalu dihadapkan pada berbagai bentuk gangguan. Seperti yang kita tahu ya dari Nabi Muhammad SAW dan juga nabi-nabi sebelumnya gitu ya, tentu tidak akan terlepas gitu ya, dalam bentuk gangguan, permusuhan, penolakan, penentangan, intimidasi, pengusiran, dan juga usaha-usaha pembunuhan. Nah, akan tetapi hikmah Tuhan menghendaki kebaikan tidak akan bisa redup dan hilang. Jadi jangan khawatir. Kehendak Tuhan kepada kebaikan itu tidak akan bisa redup dan hilang. Maka kita jangan patah semangat. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala akan selalu mempersiapkan orang-orang yang menjadi pengikut setia dan juga pendukung bagi para pembawa dakwah perbaikan maupun reformasi. Setelah tidak adanya nabi-nabi pun, setelah Rasulullah SAW beliau wafat pun, dari para sahabat, para tabi'in, para alim ulama dan para guru-guru kita yang mereka berdakwah selalu akan mendapatkan teman, akan mendapatkan pengikut yang setia untuk membantu dakwahnya. Yang terpenting bagaimana kita meneguhkan hati untuk selalu kontinu, istiqomah dan konsisten dalam dakwah dan reformasi tersebut. Karena apa? Seorang pemimpin perlu untuk mengenali dan mengetahui siapa saja orang-orang yang benar-benar ikhlas dan setia untuk menjadi pengikut dan pendukungnya. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Isa alaihissalam yang berusaha mengenali para pengikut setia dan para penolongnya. Jadi harus ada filter gitu ya. Harus selektif. Ya termasuk juga ketika kita membentuk satu komunitas, organisasi, kita harus selektif gitu. Harus bisa memahami. Karena tidak menutup kemungkinan banyak orang-orang dengan sifat iri dan dengkinya kemudian menusuk dari belakang, menggunting dalam lipatan. Karena yang paling bahaya adalah musuh dalam selimut. Gara-gara musuh dalam selimut tongol Pak RT. Gara-gara musuh dalam selimut tongol Dewinta. Gara-gara musuh dalam selimut tongol Kang Hadi. Ya kan? Gitu. Gara-gara musuh dalam selimut. Aku nggak disebut gitu. Alhamdulillah. Nah, inilah yang dimaksud oleh ayat man ansori ilallah. Ya. Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku, kata Nabi Isa alaihissalam, untuk menegakkan agama-agama Allah?
Seperti disebutkan di dalam surat Al-Imran ayat 52-nya, yaitu perikopnya, kata Kang Hadi. Ini perikopnya dari ayat 52, kata Kang Hadi. Turunnya ayat 55 ini perikopnya adalah 52 gitu. 52. Di situ disebutkan, falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ila Allah qala al-hawariyuna nahnu ansarullah amanna billah washhadu bi anna muslimun. Ketika kaum Bani Israel mengusir Nabi Isa alaihissalam dan ibundanya Maryam, maka ia kembali lagi kepada mereka bersama al-hawariyun, kaumnya, dan menyampaikan dakwah kepada mereka dengan terang-terangan. Hal ini menyebabkan mereka ingin membunuhnya, dan mereka pun mengadakan konspirasi itu. Ini adalah tipu daya dan konspirasi mereka. Adapun yang dimaksud dengan makrullah, tipu daya Allah Subhanahu wa taala, menurut Al-Fara adalah menipu dan memperdayakan hamba dengan membiarkannya pada keadaan tanpa ia sadari. Jadi memang sengaja dibiarkan oleh Allah. Biarkan mereka bersiasat, ingin membunuh Nabi Isa alaihissalam, membuntuti, kemudian detektif apa? Kalau detektif itu intelijen apa? Mengamati gitu ya. Mengamati gitu ya Nabi Isa ya. Gimana? Iya. Apa sih namanya? Dicepuin Ustaz, dicepuin. Memata-matai. Jadi ketika Nabi Isa alaihissalam kembali lagi berdakwah gitu ya, kemudian memata-matai mereka, mengamati, merencanakan gitu, sengaja dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu loh. Jadi mananya menurut Imam Al-Farabi dibiarkan mereka. Coba bisa bayangkan betapa sakitnya gitu loh. Mereka kita juga ketika kita bayangkan sendiri aja. Kita sudah merencanakan betul-betul, iya kan? Sudah merencanakan, udah mengamati sepenuhnya gitu loh. Sudah merasa berhasil gitu loh. Ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi gitu. Gimana sakitnya gitu loh. Nah itu sengaja dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut dengan maksud daripada makrullah tersebut gitu loh. Sedangkan menurut Imam Az-Zaili gitu ya, yang dimaksud dengan makrullah adalah menghukum mereka atas tipu daya yang mereka lakukan. Berarti hal ini masuk kategori menyebutkan sebab, tetapi yang dimaksudkan adalah akibat gitu loh. Itu bahasa Al-Quran. Jadi yang dimaksud adalah dalam kategori menyebutkan sebab, tetapi yang dimaksudkan adalah akibat. Mereka sendiri yang menyebabkan, akibatnya sendiri mereka tanggung. Sakit nggak? Sakit gitu loh. Mereka sendiri yang berbuat gitu loh. Mereka yang menyebabkan, mereka sendiri yang menanggung. Gitu loh. Nah, iya. Ya seperti itu. Maka seperti halnya disinggung di dalam surat Al-Baqarah ayat 15. Maka kayak gini Allah itu, singgungannya, sentilannya gitu loh. Nyentilnya gitu Allah itu. Enak banget di dalam surat Al-Baqarah ayat 15 tersebut. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah akan memperolok-olok mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Maka bahasanya Allahu yastahzi'u bihim, Allah akan memperolok-olok mereka. Rasain loh. Gitu loh. Kalau ngomong bahasa kita, emang enak dikerjain. Kayak gitu loh bahasanya. Betul, emang enak dikerjain. Gitu loh. Sorry. Maka kata Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Kata Allah akan memperolok-olok mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Maka di dalam surat An-Nisa ayat 142 juga diterangkan tentang orang-orang munafik di sini ya. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila
Fokus pada innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Coba, sudah merencanakan, ternyata adalah yang dibunuh orang munafik. Iya kan? Maka para ulama ketika menyebut salah satunya menafsirkan Yudas Iskariot gitu ya, di mana adalah orang munafik, orang yang berkhianat gitu loh. Emang enak dikerjain kalau bahasa kita kayak gitu. Kesel enggak? Sakit kan? Ya sakitnya tuh di sini kan. Sakitnya ya di sini jadinya. Nah, maka menurut beliau bentuk susunan bahasa seperti masuk kategori ungkapan yang disebut dengan al-musyakalah namanya itu kalimatnya. Jadi bentuk susunan bahasa seperti masuk kategori ungkapan al-musyakalah atau penyesuaian gitu loh. Ini adalah pendapat yang masyhur. Maksudnya pendapat mayoritas ulama gitu. Jadi ayat tersebut adalah bentuk ungkapan musyakalah untuk menyesuaikan, ya biarin aja. Nanti mereka juga tahu rasanya gitu loh. Sakitnya tuh di sini kayak gitu. Nah, yang benar menurut para ulama yang masuk kategori ulama muhaqqiqun adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Isa alaihissalam ke langit tidak dalam keadaan mati dan tidur. Pada akhir zaman ia akan turun kembali ke bumi kembali ke bumi. Nah, ini juga diterangkan ya di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah di dalam Sahih Muslim. Nah, ini diperkuat. Jadi menurut ulama muhaqqiqun artinya memang yang tadi pendapat yang pertama tadi. Di dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, wallahi kata Rasulullah, wallahi kata Rasulullah, wallahi demi Allah. Di sini yang namanya wawu qasam gitu. Wawu itu bukan berarti bahwasanya wawu itu dan aja, ada yang namanya wawu qasam, ba qasam, ta qasam. Artinya apa? Maknanya bukan hanya dan, bukan karena dengan, bukan karena itu. Artinya apa namanya huruf yang berarti sumpah. Itu ten. Aduh, oten ini ya belajar kagak dari terjemahan, bacanya Wikipedia, gak mengerti apa-apa, tahu-tahu mengartikan. Jadi wawu itu juga berarti sumpah gitu. Wallahi demi Allah, artinya bukan dan Allah, bukan. Makanya di situ dijerkan Allah apa namanya lafal Allahnya itu. Wallahi demi Allah, karena itu wawu qasam gitu loh. La yangzilanna banu Maryam hakaman adilan fala yaksiranna as-salib wala yaqtulanna al-khinzir wala yad'anna al-jizyah wala tatrakanna al-qilas fala yus'a 'alaiha wala tadhhabanna asy-syahna wa tabaghudhu wa tahasud wala yad'uwanna ilal mal wala yaqbaluhu ahad. Sungguh demi Allah kata Rasulullah, putra Maryam akan turun ke bumi menjadi seorang penguasa yang adil. Penguasa yang adil, bukan Tuhan yang adil. Penguasa yang adil, bukan Tuhan yang adil. Dengerin kafir. Di sini Nabi Isa alaihissalam turun yang nanti di akhir zaman. Yang kedua itu bukan menjadi Tuhan, bukan menghakimi, menjadi penguasa yang adil. Maka sungguh ia akan menghancurkan salib kata Rasulullah, kemudian membunuh B2, menghapuskan jizyah. Nah, jizyah di sini maksudnya adalah tidak menerima jizyah atau perpuluhan dari orang-orang kafir, termasuk Nabi Isa disogok. Isa, udah sih terima beres aja. Nomor rekening lu berapa sih? Sorry, saya nggak punya nomor rekening. Udah deh, dana aja dana. Maaf, saya nggak punya ini. Mana nomor provider? Kata Nabi Isa. Nomor rekening. Gitu, iya. Nggak ada nomor HP. Nabi Isa alaihissalam tidak menerima. Jadi nanti juga ada banyak orang-orang kafir. Udah terima beres aja sih, udah lu mau berapa sih? Sorry, saya nggak punya nomor ini, nomor OVO. Saya tidak punya dana, saya tidak punya nomor rekening. Saya nggak butuh perpuluhan. Nah,
Jadi yang dimaksud Nabi Isa hanya menerima agama Islam. Nah, kala itu unta-unta muda dibiarkan begitu saja, gitu ya. Tidak ada satu orang pun menginginkannya. Perasaan marah, saling benci, saling dendam, dan saling hasut hilang oleh orang-orang diajak kepada harta. Namun tidak ada seorang pun yang bersedia menerima dadi. Nanti itu harta mereka tidak ada bergunanya. Sebodoh amat, bodoh teh, gue nggak butuh harta lo, gue nggak butuh pajero lo, gue nggak butuh apartemen lo, yang gue butuhin Islam, kata mereka. Silakan makan tuh pajero, silakan makan itu apartemen, silakan makan itu harta benda kalian dan apa namanya hewan-hewan kalian, kata mereka. Yang gue butuhin sekarang adalah Islam. Nanti mereka merasa rugi seperti itu. Jadi yang dimaksud dengan perpuluhan dan apa menghilangkan jizyah tersebut, gitu. Nah, adapun maksud dibersihkan Nabi Isa alaihissalam selanjutnya dari orang-orang kafir adalah menyelamatkannya dari apa yang mereka tuduhkan kepadanya, atau menyelamatkan dari rencana dan konspirasi jahat yang ingin mereka timpakan kepadanya. Nah, itu ya. Jadi poin-poinnya dipertegas seperti itu. Maka termasuk juga dalam lafaz waja'ilul ladzina tabauka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah, dan menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Jangan khawatir orang Islam itu. Gitu. Ada kayak gini, ada ungkapan kayak gini. Kata mereka menguasai teknologi, menguasai ekonomi. Jangan khawatir, ujung-ujungnya Islam juga yang menang. Kita terima beres aja pokoknya. Kita terima beres aja, biarin aja mereka. Itu yang ada kondisinya seperti itu. Mereka mengatakan dan buang enggak, kamilah yang menguasai ekonomi dunia, kamilah yang menguasai teknologi. Jangan khawatir, Islam juga yang bakalan menang. Gitu loh. Nanti. Nah, itulah diantara, makanya itu termasuk juga yang dimaksud adalah orang-orang yang membela Nabi Isa tersebut. Nah, dalam hal ini ada dua pandangan, yaitu menurut Imam Ad-Dahhak dan juga Muhammad bin Abban, bahwasanya beliau pernah berkata yang dimaksud orang-orang yang mengikuti Nabi Isa alaihissalam adalah al-hawariyun, ya kan? Seperti yang disebutkan. Sedangkan yang lainnya mengatakan bahwa perkataan ini ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW, karena memang pada saat itu sedang menceritakan kepada umatnya yang menentang, ya kan? Yang menentang kepada Nabi Muhammad kan? Kan kayak gitu kan? Gitu. Nah, adapun yang dimaksud al-fauqiyah, unggul atau menang di sini adalah dengan hujah, bukti dan dalil, gitu loh. Dengan hujahnya tersebut kan Rasulullah kan menang terus dalam hujahnya tersebut dengan dalil-dalilnya, gitu ya. Namun ada pula yang mengatakan unggul dan menang ini adalah dengan kekuatan dan kekuasaan. Jadi perbedaan-perbedaan itu nggak ada yang ini ya. Jadi jangan pusing gitu loh. Jangan pusing perbedaan tafsir itu tadi yang sudah disebutkan. Kenapa di sini diterangkan dari i'robannya, dari lughahnya gitu loh. Supaya dari balaghahnya, supaya ketika ada perbedaan penerjemahan itu bukan hal ini, tapi untuk teks originalnya tidak berubah gitu loh. Jadi patokannya tetap, sandarannya tetap tidak berubah. Nah, pendapat yang mengatakan bahwa yang dimaksud keunggulan di sini adalah keunggulan dengan hujah, dalil dan bukti akan kebenaran Islam dalam arti umum, yaitu agama yang dibawa oleh semua nabi, diyakini oleh para pengikut Nabi Isa alaihissalam, para pengikut Nabi Musa alaihissalam, dan para pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah pendapat yang lebih kuat. Itu. Nah, hal ini juga diperkuat di dalam surat An-Nur ayat 55 sesuai janji Allah. Wa'adallahu alladzina amanu minkum wa 'amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardh. La yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim
wala yumakkananna lahum dinahumul ladzi irtadha lahum wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan yang mengerjakan kebaikan bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi. Jangan khawatir untuk orang-orang yang beriman. Ujung-ujungnya orang yang beriman lah yang berkuasa di bumi. Sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Nah, itu ya. Jadi, adapun bentuk balasan orang-orang kafir adalah di akhirat disiksa dengan api neraka. Sedangkan di dunia adalah dibunuh, disalib, ditawan menjadi orang-orang yang hina nanti di akhir nanti. Jadi gantian nanti. Jadi jangan khawatir. Sekarang seakan mereka merasa berkuasa gitu ya. Nanti mereka akan merasakan yang lebih dari itu. Sedangkan balasan bagi orang-orang yang beriman, yang beramal soleh adalah kebahagiaan, ketenangan, dan kedamaian di dunia. Sedangkan di akhirat adalah surga. Mereka meraih dua kebahagiaan. Baik itu kebahagiaan jangka pendek yaitu di dunia maupun kebahagiaan jangka panjang yaitu akhirat. Seperti doa kita. Bareng-bareng ayo kita ucapkan doanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu ya. Selesai sudah untuk membahas surat Al-Imran ayat 55 ini. Mudah-mudahan seperti tadi kita akan mendapatkan dua kebahagiaan. Baik kebahagiaan di dunia yaitu punya istri dua dan lebih gitu ya. Amin. Gitu ya. Yang amin ya rabbal alamin. Udah kita teman-teman kita akan membahas syubhat yang lain ya. Untuk syubhat ayat 55 jadi bisa diambil kesimpulan seperti itu ya. Itu selesai sudah. Ya kekurangan pasti ada dalam hal penjelasan maupun kesalahan. Jadi mohon maaf kalau misalkan ada kekeliruan dan itu tidak disengaja gitu ya. Jadi kalau ada kesalahan, ada kekeliruan silakan minta tanggung jawab kepada host dan Pak Camat gitu ya. Kalau ada kebaikan dan kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita akhiri untuk syubhat surat Al-Imran ayat 55. Kita akan membahas syubhat-syubhat yang lainnya gitu ya. Sampai di sini dulu. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, hostnya Mas Lindin toh. Bukan, saya ngerti atau baru nggak? Enggak, saya gilbet. Enggak, aku itu aku WA aku ini aku jambak. Hostnya tidur kick aja. Enggak, masih. Kirain itu kalau tidur kick aja Kang Hadi. Hostnya kick aja. Saya pelorotin langsung Ustaz. Pelorotin deh. Kayaknya Pak Camat ini yang tidur sih, kayaknya Pak Camat kayaknya. Iya, sering tidur itu Pak Camat itu. Waduh, ini rekodanya jalan terus artinya nih. Ada pertanyaan tapi lupa karena ada itu apa terjeda dipanggil tadi ada kerjaan lupa pertanyaan apa ya tadi ya lupa. Itu apa namanya Kang Hadi kayak cantumin di website itu teologi dan juga kristologi.
Jadi buat teman-teman yang punya masukan, tinggal gini aja, tinggal ketik untuk referensinya atau juga punya pendapat sendiri, nanti kita cantumkan gitu ya, biar bisa berbagi gitu. Siap. Oh, nggih Ustaz. Ya, biar sedikit, biar bermanfaat, ilmu-ilmu teman yang sangat luar biasa gitu ya, biar ada bekasnya gitu. Amin. Kayaknya tidur Pak RT ini. Pak, Sepertinya ya. Ustaz. Nganu Pak Camat ngurusin warga. monitor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama. Tidur. Nganu, iya. Ngurusin warga sih. Banyak. Perpanjang KTP-nya kurang panjang. Perpanjang KTP tapi nggak ada KTP-nya. Gak ada belangkonya. Habis. Apa sih tadi ya lupa saya mau tanya. Kita bahas dulu baru di upload. Soalnya kan saya itu teksnya itu saya dari ini, jadi biar nggak kebanyakan ngetik gitu loh. Jadi dari transkrip ya, namanya transkrip ya. Ya. Dari transkrip. gitu. Terus masukin, tapi memang perlu dibaca juga. Soalnya apa, kadang-kadang ada yang bahasanya kurang jelas. Diksinya miss kadang. Ya ini tidur ini kayaknya ini. Iya, Di itu, telepon Ustaz. nggak diangkat ini. Ngurusin warga. Walau. Apalagi ngurusin warga sebelah ya. Ditelepon Gimana, terus sampai Adik? batunya habis. Sehat Kang Adi? Alhamdulillah sehat Ustaz. Baru diangkat. diangkat. Nggak tahu nih. Alhamdulillah. Woi, Pak Camat. Wah, Pak Camat ini. Gimana Pak Camat ini? Pak Camat, warga kita kebanjiran. Hadir Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah.